Halo semuanya, nggak kerasa ya, sebentar lagi kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, biar ibadah kita di bulan suci nanti bisa maksimal, tentu kita butuh tubuh yang sehat dan bugar kan? Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas tuntas gimana caranya supaya puasa kita tetap sehat dan penuh energi. Oke, dan yang paling penting nih, semua tips yang akan kita bahas ini bukan info kaleng-kaleng loh. Ini semua bersumber langsung dari para ahli di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi, bisa dipastikan ini adalah panduan yang kredibel dan bisa kita percaya. Jadi gimana? Udah siap dong ya menyambut Ramadan tahun ini dengan kondisi tubuh yang lebih prima? Kalau gitu, yuk kita langsung mulai dari bagian yang paling awal dan paling penting. Yap, kita mulai dari fondasi puasa kita, sahur. Sahur ini bukan cuma sekedar makan sebelum imsak ya, anggap aja ini adalah investasi energi kita untuk seharian penuh. Jadi kita harus pastiin investasinya tepat. Banyak dari kita yang mungkin kebiasaannya pas sahur itu minum teh anget atau kopi biar melek. Tapi ternyata ini justru bisa jadi bumerang loh. Kafein itu sifatnya diuretik, yang artinya bikin kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, tubuh lebih cepat kehilangan cairan dan rasa haus pun datang lebih awal. Jadi pilihan paling bijak ya tetap air putih. Nah, sekarang soal makanannya. Kuncinya adalah pilih makanan yang dicerna secara pelan sama tubuh kita. Makanan yang tinggi serat itu juaranya di sini. Ini tuh ibaratnya kita ngisi tangki bensin full tank dengan bahan bakar berkualitas tinggi yang awet banget. Jadi kita nggak gampang lemes atau lapar di siang hari. Terus, apa aja contoh makanannya? Gampang kok ditemuin. Coba deh, ganti nasi putih dengan nasi merah. Atau bisa juga pilih oatmeal, roti gandum utuh, dan berbagai jenis kacang-kacangan atau biji-bijian. Perubahan kecil kayak gini aja efeknya bisa kerasa banget loh seharian. Akhirnya tiba di momen yang paling ditunggu-tunggu, buka puasa. Tapi disinilah kita harus pinter-pinter ngerem. Ini bukan waktunya balas dendam setelah seharian menahan lapar dan haus, tapi waktunya memulihkan energi tubuh dengan cerdas. Dan cara terbaik untuk memulainya adalah dengan yang manis alami, yaitu kurma. Ini bukan cuma sekedar tradisi, tapi ada alasan ilmiahnya yang keren banget. Gula alaminya itu langsung kasih kita suntikan energi, sementara kandungan serat, kalium, dan magnesiumnya bantu mengisi kembali nutrisi penting yang hilang. Selain kurma, ada lagi nih jagoan lainnya, pisang. Wah, buah ini tuh kayak power bank alami buat tubuh kita. Isinya lengkap banget, ada kalium, magnesium, dan karbohidrat yang langsung kerja buat balikin stamina kita setelah puasa. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang bagus buat dikonsumsi. Sekarang, kita bahas sebaliknya, yaitu apa aja yang sebaiknya kita batasi. Ini bukan berarti nggak boleh sama sekali ya, tapi dengan mengurangi porsinya, tubuh kita bakal jauh lebih nyaman. Ada 3 tersangka utama nih yang perlu kita waspadai pas buka puasa. Yang pertama, gorengan. Kedua, gula berlebih. Dan ketiga, es yang terlalu banyak. Kenapa ya 3 hal ini? Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, gorengan. Siapa sih yang bisa nolak bala-bala atau tempe goreng hangat pas buka puasa? Tapi di balik kriuknya itu lemaknya bisa bikin sistem pencernaan kita kerja ekstra keras. Apalagi buat orang tua atau yang punya riwayat penyakit jantung dan hipertensi, ini resikonya lebih besar. Kedua, gula tambahan. Minuman manis kayak sirup atau kue-kue yang manis banget itu memang nikmat. Tapi efeknya itu bikin gula darah kita melonjak drastis, terus anjlok lagi dengan cepat. Efek roller coaster ini, ujung-ujungnya malah memicu rasa haus yang lebih hebat. Ironis kan? Nah, yang ketiga ini sering banget kita lakuin tanpa sadar, minum es kebanyakan. Memang seger banget rasanya, tapi minum terlalu banyak es pas perut lagi kosong bisa bikin kita langsung kembung dan kenyang. Akibatnya, makanan utama yang penuh gizi jadi nggak kemakan. Sayang banget kan? Oke, kita masuk ke tips terakhir, tapi super penting, hidrasi. Kebutuhan cairan tubuh kita itu nggak cukup cuma dipenuhi pas buka puasa aja. Jeda waktu antara setelah berbuka sampai sebelum tidur itu adalah momen emas buat rehidrasi. Jadi, jangan berhenti minum setelah azan maghrib ya. Teruslah minum air putih atau jus buah secara bertahap sampai waktunya tidur. Anggap aja kita lagi nabung cairan buat bekal puasa keesokan harinya. Ini penting banget biar kita nggak dehidrasi. Nah, itu tadi beberapa tips praktis yang bisa langsung kita terapkan. Semoga dengan menjaga kesehatan tubuh, ibadah kita di bulan Ramadan kali ini bisa jadi lebih fokus, lebih khusyuk, dan tentunya lebih bermakna. Sebagai penutup, saya mau mengajak kita semua untuk mengamini doa dan harapan yang indah ini. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Semoga kita semua selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan kekhusyuan dalam menjalaninya. Amin. Marhaban ya Ramadan. Sampai jumpa di lain kesempatan.